Di 7 game dia pakai Yi Sun-shin, itu win semua. Dan itu juga jadi jawaban kenapa tadi di game pertama Yi Sun-shin di-ban. Dan ini nggak melulu tentang Yi Sun-shin kan, lebih ke menyesuaikan aja Guinevere terbuka ya diambil. Iya sih, karena dia nggak first pick banget. Tapi gue lebih setuju memang 1-1 Ul. Di game pertama 1-1 yang bikin mereka menang. Well farm, nggak tumbang juga, dan itu tahu banget positioning dari 1-1-nya juga bagus Ul. Ya sebenarnya memang counter 1-1 sendiri masih belum terlihat nih dari teman-teman untuk Keep Best Gaming. Yuzong menurut gue bukan salah satu counter 1-1 Ul. Iya. Gue malah lebih oke Lapu lah daripada Yuzong. Karena dia bisa lincah-lincah gitu kan. Iya, lagian kalau Lapu kan dia lompat langsung kan, langsung banget nih. Kalau Yuzong, ya dia dari naga aja udah dipukulin biasanya. Dia bisa pas mendarat itu kan udah ketahuan nih posisinya kemana. Ya dia punya Needles in Flower kan. Bisa di buff dari ininya kan, knock up-nya. Dari sisi powernya lah. Tapi last pick ternyata yang diambil adalah Edith. Sudah lama tidak melihat Edith. Makan bagian depan, karena match up-nya sama Chow mungkin ya. Dan ini menarik dengan adanya Edith, mungkin bisa jadi pick off yang ingin dijalankan bersama dengan Kari. Nanti bisa berjalan lebih baik tergantung dengan positioning. Dan juga item secepat apa Karinya farming. Oke. Tapi Novaria juga ya yang diambil sama Imperio. Akan menjadi 1 sama atau 2-0 dan ini dia untuk deretan dari set talent emblemnya. Gila, Imperio, Marquinhos, ada Passion, keren-keren ya namanya ya. Iya ada Gatyang, ada wow. Lumu. Untuk emblem, ya mungkin ada sedikit ini kayaknya nih ya, perbedaan ya. Karena One biasanya... Nah ini Fashion juga bawa Season Hunter kan enggak ya? Mohon maaf nih, emblem support One mau ngapain? Iya benar. Oke, dan langsung saja kita menuju Land of Dawn, Senja di Land of Dawn. M5 wildcard penentuan match kedua, 1 poin diunggulin dan ini bakal menjadi penentuan juga untuk mereka. Match point untuk Imperio, sang penantang dari AACA. Dan welcome to Mobile Legends. Guinevere pakai skin summer. Yap, semoga nanti skin summernya ini bisa membawa keberkahan bagi mereka. Ya, menjadi sebuah kecerahan ya. Gue suka yang ini yang legend bukan sih itu? Ada yang keren banget ini. Mana keren banget buat Legend kayaknya. Legend ya namanya ya. Tapi bukan nggak bisa beli di itu dia. Nggak ada di Magic Dash. Oke. Dari pergerakannya juga kita lihat bagaimana sebenarnya Angela punya power di early ya. Cuman dari tadi kayaknya kelihatannya sekarang dari Lumu udah ke pressure nih. Bahkan wah hampir aja. Itu ya? retribution untuk dibuka sama Simba. Kalau enggak itu bisa kecuri. Sama dengan adanya 1 buah Astral Sphere. Dan kembali. Dari Reto Wonder terlihat berhasil untuk diamankan oleh teman-teman dari Imperio Esports. Dan ternyata Simba ini yang bermain lebih agresif. Ya mereka tahu karena tadi pas ditabrak Aurora terlihat kayak sedikit kesulitan Ul. Dan maju lagi dengan Furious Dive mungkin. Oke, bakal coba untuk ditabrak lagi. Tapi lihat Marquinhos-nya mencoba untuk mundur perlahan-lahan. Astral dan First Blood coming from Fenshin yang membuat kali ini dari KPS Gaming kehilangan sesosok explainer mereka. Dan bahkan tersusul lagi dengan adanya sang jungler Simbanya pun menghilang dan Steph bahkan masih bisa bertahan loh dengan HP yang udah gak banyak lagi. Udah low banget dan dia masih selamat. Ini 1 buah keuntungan pastinya dengan 2 kill yang dibuka oleh teman-teman Imperio. Tanpa adanya korban, apalagi ngomongin agresivitas, Keep Best Gaming loh yang ngebuka rotasinya duluan. Wah ini awal yang baik yang tabrak duluan ke jungle-nya. Ini awal yang bagus banget gak sih? Iya apalagi dia bawa 1-1. Cuman memang kelihatan sih Aurora kurang nyaman loh ditabrak tadi. Iya. Jujurnya kalau gue mungkin akan bilang tabrak lagi. Cuman kayak... gak masalah sih, karena dari Imperionya juga gak yang rugi-rugi amat gitu loh dengan adanya tabrakan yang terjadi sama Aurora. Karena mungkin udah kebiasa dengan pattern-pattern yang aman. Iya safe, jadinya kayak jarang dirusuh, tiba-tiba kalau ditabrak dia kayak bingung gitu Ul. Ini lawan atau fokus farmingnya atau kayak mana gitu kan. Tapi Aurora dengan special migration sudah mulai masuk, terangkat dengan adanya 1 buah onward. Tapi udah gak ada special migration lagi, terhadap efek stun dan bahkan Promo Red. Dan juga kali ini dari sebuah Violet Requiem membuat dari Tides yang berhasil dihilangkan namun tidak bertahan terlalu lama lagi karena lihat di mana Simba berhasil untuk bisa mendapatkan double kill-nya dengan Luomu di dalam tubuhnya. Oke, turtle-nya masih bisa di-secure sama Imperio. Cuman sayangnya dengan teamfight yang tadi sebenarnya dari kill diunggulin sama Keep Best Gaming. Ini ngebuka lagi nih. Gue jujur ngeliat Aurora kurang nyaman banget dia main Gwyn. Yes, dan sebenarnya kayak tadi special migration kayak udah ada informasi special migration yang gak ada, kayak bisa ditabrak udah gak bisa ngapa-ngapain dia. Iya, tapi dia gak mundur kan? Iya. Dia lebih ke ngehit lagi, ada edit soalnya tadi yang ngebuka dengan onward. Mungkin sekarang harus lebih reset dulu dan onward lagi. Yap, dan bahkan mencoba
coba untuk langsung saja dibalaskan, tapi lihat Wave Dragon bakal coba untuk langsung saja dihempaskan dan Pramorwat membuat dari Tides kali masih bisa bertahan sedikit demi sedikit, tapi Steph-nya hilang dan Yur di sisi yang berlainan pun berhasil untuk ditangkap oleh Siu dengan Petrify miliknya. Pas banget tadi Dragon Tail dikombinasikan dengan Furious Dive. Connect langsung ke arah One yang nggak punya lagi Nidus in Flower. Mungkin sekarang saatnya dari Imperio ini reset. Karena yang gue bilang tadi, efek dari rotasi early-nya dari Keep Best Gaming ini ngebuat Imperio juga sedikit kesulitan. Aurora. Yap, bakal coba untuk langsung memberikan sedikit dealing damage-nya. Penalty zone dibuka, namun Siu ada backupan yang dilakukan oleh Lumu dengan hard guard. Sehingga tidak akan diinisiasi kembali lagi, tapi Gotyang yang akan ditarget. Purify. Nampaknya kali ini Purify pun membuat dari weakness point-nya ini pecah. Makanya. Dan Aurora, timing tadi kurang cepat berarti ya. Dia special migration, tapi dari Violet Requiem-nya agak telat, jadi nggak kena efek knock-up-nya. Dan invasi lagi-lagi tabrakan di jungle-nya. Ini yang langsung diantisipasi juga. Mungkin dari Fensin sadar temennya ini kalau ditabrak agak-agak bingung gitu kan. Jadi mendingan dijaga. Yes, terus juga ini dari Keep Best Gaming punya 3 frontline gak sih hitungannya? Ada Siu, ada Tides, ada Simba, terus ada Lomo. Jadi ini tinggal ngamanin Gotyang-nya aja. Karena Tides juga sebenarnya dia punya damage sih. Iya. Cuman yang pasti kan dari Gotyang nantinya. Dan teamfight. Yap, dari Aurora yang masih Nyaris. punya special migration. Untuk mundur perlahan-lahan, tapi Yur. Yur akan membalaskan adanya damage per second yang disumbangkan oleh Tides dan juga Luomu. Dan bahkan kali ini pergerakan sudah mulai terjadi, tapi tidak adanya kontes yang dimiliki oleh Imperio. Siu bakal coba untuk langsung saja mengusir mundur pemain-pemain dari Imperio dengan adanya hard guard di dalam tubuhnya. Tapi lihat bagaimana Marquinhos ditarget, tidak bisa ke penalti zone defensif. Masih membuat dari Marquinhos-nya bertahan, tapi Astro Dibalikin. Echo akan dibalaskan. Dan Wave Dragon mengunci keberadaan dari Simba yang berhasil untuk dihilangkan untuk kedua kalinya. Bisa dibalikin lagi. Padahal teamfight yang tadi gue berpikir, oke, teman-teman Keep Best Gaming, mereka yang pegang temponya. Tapi tiba-tiba dengan banyaknya yang selamat dari teman-teman Imperio, itu membuat akhirnya counter initiate terjadi kembali. Dari bagian top lane, udah harus sadar juga dari Yur nih. Dia masih menunggu momen crossbow tank yang benar-benar berarti atau bisa balikin keadaan. Karena momennya semakin kepepet. Ini Yurnya juga sekarang under lagi level di bawah Gotyang. Udah ke pick off sekali. Ini asuransi nantinya dari Yurnya bakal gak berjalan nih, gak cair nih asuransinya. Makanya Aurora lebih ke agak pasif jadinya ya setelah nggak pakai Roger. Karena mungkin dia juga dependent sama damage dari rekannya gak sih? Iya. Gue tahu itu. Cuman masalahnya kayak pas dia pakai Roger aja dia udah agak pasif main ya. Top lane Oke, Simba coba untuk menabrakkan shield Unity. Steph yang berhasil untuk ditargeting. nggak bisa sih. 4 pemain ready dari Keep Best Gaming menuju ke arah top lane. Tapi nampaknya tidak ada inisiasi lanjutan lagi yang dilakukan. Berusaha untuk bisa nge-cut, cuman wave-nya udah keburu maju duluan nih. Udah di clear juga dan mungkin next wave bisa ditabrak karena ini 1-1 loh. Hati-hati dengan weakness point yang pecah. Mungkin bisa dibalikin keadaan. Walaupun sekarang jujur kalau kena tadi crossbow tank ke Baxia kayaknya nggak bakal kenapa-napa Baxianya. Belum ada damage-nya juga kan. Apalagi Inspire-nya cooldown. Dan sejauh ini Keep Best Gaming mereka bangkit loh. Mereka bisa kembali untuk mendapatkan keuntungan 900. Network walaupun sebenarnya nggak gede, cuman ini menunjukkan bahwa mereka punya perlawanan. Masih terus kan. Oke, Violet Requiem sudah mulai dibuka. Ada Gotyang follow. akan ditargeting dan bahkan kali ini Gotyangnya tidak punya Purify, namun dirinya masih bisa bertahan. Dan ini dia Aurora yang butuh banget follow up damage dari teman-temannya. Gue berpikir kayak Fashion bisa nggak sih dengan tembakan Astral Echo-nya, Astral Recall maksudnya. Tapi ya balik lagi kalau memang bukan Fashion, jujur udah harus bawa Yur. Yurnya udah diajak main boleh. Karena kalau ngomongin soal damage tipis banget, Gwyn bikin defense kan. Emang rata-rata Gwyn biasa kan bikinnya emang hampir defense. Top lane. Yap, Petrify. Marquinhos yang berhasil untuk dihilangkan dan lihat hilangnya Marquinhos serentak. Ada Dominance Ice dan juga satu buah Golden Staff diamankan oleh pemain-pemain dari Keep Best Gaming. Dan memaksa untuk menghancurkan satu turret di arah top lane ini kayaknya masih susah sih buat Imperio. Dan trafficnya lama banget Iya, sebenarnya. kalau kelamaan ini juga jadi overextend nanti. Iya, Aurora dia masih menunggu waktu yang tepat untuk maju dan gue ngerasa Baxia juga yang open kan. Mungkin kalau ada 1-1 bisa sih. Coba dulu kali di all in, kena stun duluan ternyata. Dan Dreadful mungkin. Oke, Violet Requiem yang connect kali ini Crossbow of Tank Wah, nggak mengudara bisa. dan bahkan semua source ultimate dikeluarkan untuk bisa menemukan Simba dan bahkan Crossbow of Tank tidak cukup untuk bisa membuat dari Simbanya hilang secara instan dan Yur yang berhasil untuk dibalikan keadaannya dengan adanya pergerakan yang hadir dari Siu. Gak bisa sih. Damage-nya masih kurang. Butuh mungkin 1 atau 2 item lagi dari 1-1-nya. Dan yang paling dibutuhkan tuh malah Victor banget. Cuman nilai positif dari Imperio, mereka masih punya high ground defender. Mereka masih punya Novaria yang bisa clear wave secara cepat. Dan Yuzongnya nanti jadi ada 2 target nih ketika team fight.
Tapi kalau balik lagi ke Keep Best Gaming dengan gold yang sekarang condong ke arah mereka, selama bisa snowballing Baxia dengan masih ada power dari tankinya dia, harusnya game ini bisa dipegang terus sama Keep Best Gaming. Dan masalahnya juga tadi banyak banget Source Ultimate commit ke arah Simba. Tapi nggak tumbang. Iya. Ya kan Wave of Dragon, Field Requiem, Penalty Zone semuanya masuk. Gue penasaran Cross itemnya sih. Iya. Ada dominansinya nggak? Gitu loh. Kayak mungkin nggak ada dominansinya, jadi nggak ada life bane-nya. Itu yang bikin jadi keras banget. Ada lemu loh, ada lemu yang bakal selalu bisa kasih heal dan initiate. Woi, Oke, Steffi sedikit agak mereng tapi tidak apa dari Yur yang masih mencoba untuk hadir di dalam satu buah fight-nya. Tides ternyata Bentar. bisa menghindari adanya penalty zone. Petrify Gaming berbuat dari Steffi yang berhasil untuk dihilangkan di tangan dari Gatiang. Dan ini adalah kerugian besar untuk Imperio. ya mereka harus benar-benar ngandelin Aurora ataupun ngandelin dari stepnya. Selama itu nggak dapat, kayaknya mendingan jangan di fight deh. Karena tim fightnya akan jadi bahaya banget. Di top lane lagi, ada split push yang dilakukan. Marquinhos cukup tanky memang di bagian depan, nggak ada source damage lagi. Hati-hati, yang bisa ngasih damage. Yang tadi emang nggak ada damage, sekarang ada. Oke, dan Tidesnya juga sekarang udah punya damage lagi kan. Tadi dia pakai Arlot. Tapi dia ngandelin juga dari segi follow up teman-temannya. Dan sekarang dia bisa counter initiate sendiri loh. Ya kan, pakai Primal Wrath. Ini mungkin kayak di kasus match pertama game kedua nggak sih bro? Change-nya itu mungkin bisa keluar lagi buat Imperio, tapi di late game banget. Yep. Karena pick off early-nya menurut gue udah nggak berjalan banget. Jauh lah, Baxianya udah terlalu snowballing walaupun dari level tetap diunggulin sama Aurora. Dan Yura juga ini nggak sebersinar game yang pertama ya. Iya. Kayak dari Keep Best Gaming udah sadar sih. Mereka butuh ngunci pergerakan dari Yurnya. Tapi lihat, Steffi masih bisa mundur juga. Perlahan-lahan dan Aurora yang kali ini menggunakan Guinevere. Ini butuh banget targeting yang optimal sih. Mau nggak mau ini Luomu atau Gatiangnya. Cuman Purify jadi PR banget. Debate dulu sih memang, gak ada pilihan lain. Karena kalau nggak debate sampai kapanpun, itu Gatiang akan free. Oke, Steph. Mungkin Steph yang bisa bait juga kan? Iya, step atau penalty zone juga bisa. Iya, makanya banyak sebenarnya baitersnya. Cuman masih belum kelihatan sih. Ini masih mencari dulu pola-pola yang hilang dari Imperio. Nah, ini Sebenarnya itemnya. dari segi item udah kelihatan nih, 3 item untuk Karinya. Damage dari Kari ini udah sakit banget. Cuman kalau ngomongin item, one-one-nya juga udah mau 3 item kok. Tinggal kurang satu lagi nih, Kara Windtalker mungkin. Di item ke-3-nya. Dan itu udah jadi juga Windtalkernya nih, attack speed-nya udah oke. Cuman yang dibutuh sebenarnya bukan Windtalker, malah fix sih menurut gua. Iya ya, Dan dominya cuma ada di Terrace. buat burst langsung ya. Cuman tabrakan. Shield Unity bakal coba untuk langsung saja commit. Tapi lihat kali ini Fashionnya pun dipaksa untuk mundur dan mengeluarkan flicker untuk defensif Astral Echo. Sudah membuat dari pemain-pemain Keep Best Gaming kali ini tidak melanjutkan kembali dari segi fight dan bahkan penalty zone-nya Kolek menuju karena 2 orang sekaligus. Marquinhos yang ada di paling depan dan lihat Yurnya mencari posisi, mencoba untuk mencari lagi minus point akan sebelum dipecahkan, tapi lihat Marquinhos yang tumbang di tangan dari seorang Luomu dan bahkan Aurora yang kali ini mencoba untuk bertahan tapi tidak bisa karena Primal Wrath yang disumbangkan oleh Tides yang terlalu menyakitkan dan juga Lordnya bisa diamankan oleh Keep Best Gaming dan Killing Spree pun hadir dari God yang 3 pemain hilang. Wah, gua jelas banget terlihat Aurora. Dia nggak prepare dengan Guinevere. Dia hanya tahu mungkin Guinevere ini on meta dan untuk playstyle dari Gwynnya sedikit banyak miss-nya ya bisa gue bilang juga. Dan sekarang bertumpu kepada Yur sendiri. Memang ada Fashion juga yang bisa ngebantu mungkin. Tapi balik lagi damage untuk kebalikin ya cuma ada di Yur dan Cosmoteng. Yur masih coba untuk mengudara saja tapi Tides yang menahan damage Yurnya dan tidak ada yang tumbang, hanya ada Luomu saja yang menjadi bayaran untuk Imperio Esports. Tapi Lord berjalan di arah top lane tapi HP yang kegerus ini nggak bisa nge-follow Lordnya. Mungkin jawabannya ada di item dari Yur kayaknya. Karena ya balik lagi ngomongin soal Yur, kalau udah jadi full item 1-1, it's 1-1. Dia tetap bisa balikin keadaan juga dengan mobilitas yang tinggi banget. Kalau Kari dia butuh front line. Kalau 1-1 dia makan bagian depan. Sama sih Kari juga makan depan tapi lebih butuh efek sisi. Kalau dari 1-1-nya mungkin bisa cari sendiri kayak tadi tuh. Ada yang sedikit offside, itu bisa langsung dibalikin. Tapi untuk dari control, dari segi positioning atau mapnya jauh banget nih dipegang sama teman-teman Keep Best Gaming. Nah ini Karinya juga bawa, tadi basic common emblem sih. Kalau nggak salah ya. Iya kan, di game pertama sih ya. Iya ini juga masih. Di Masih? game yang kedua iya. Regennya lumayan cepet berarti. Makanya dia mungkin damage-nya nggak terlalu yang sesakit itu. Cuman tetap aja dia bisa survive lah ya. Bisa. Balik lagi dengan ya move atau movement nanti yang momen yang bisa buktikan siapa yang akan lebih unggul. Bahkan ya kalau sampai dapat aja dari God yang nggak ada lagi source damage ya, menurut gue kayak gitu. Oke. Tapi Simba juga udah mulai merangsek masuk nih ke area jungle.
dari Imperio Esports. Tapi Konsil sudah mulai terlihat, tadi makan? oh nggak bakal di-comment tapi karena masih punya satu buah Black Dragon Form. Petrify keluar, Black Dragon Form Iya. keluar. Sementara nggak nggak ditukar dengan skill apapun. Ini jadi nilai plus juga nih. Tapi jujur butuh banget dominance. Walaupun memang udah ada si Halberd tadi di tangan dari Yur. Damage-nya masih tetap kurang selama belum ada Malang Roar. Karena ini bagian depannya ada 3 yang di heal terus-terusan. Menurut gue itu bakal bahaya banget kalau nggak ada penetrasi. Dan untuk Gatyang, siapapun target yang maju ke arah dia, menurut gue dia nggak akan kabur, dia akan pukul balik. Apalagi kan kayak cicilan-cicilan dari Fashion-nya jadi nggak maksimal karena ada Angela nggak sih? Angela plus basic common. Iya kan, walaupun kayak tadi dikit lah. kena, tapi Marquinho akan ditarget tapi lihat Kurakaime connect menuju ke arah 2 orang sekaligus. Penalty zone menuju ke arah 3 orang dan bahkan Tides yang kali mencoba untuk bertahan. Ada Pramorwet dan juga satu buah hardguard di dalam tubuhnya membuat buy one get one bisa diamankan oleh Imperio dan masih ingin lebih lagi karena lihat dengan adanya Steph mencoba untuk mengejar dan adanya Siu-nya juga dan Astral Echo pun membuat dari Siu harus kabur dengan Black Dragon Form-nya. Dengan skin barunya, mengudara dan langsung cabut, langsung pulang juga. Dengan 2 kill yang bisa didapetin oleh Imperio, mereka bisa ngebuka potensial untuk dapetin turretnya terlebih dahulu. Lord momen yang begitu tepat untuk mereka. Edit yang udah harus sadar, damage dari one-one-nya udah kerasa nih. Udah nggak boleh lagi greedy-greedy untuk nabrak di bagian depan. Dan Lordnya mungkin bisa free. Atau mau coba di kontes. Karena sebenarnya kalau dari cooldown atau respawn time, itu masih nggak sempat, tapi itu Angela. Wah, ini ditutupin gak sih jalannya sang pemegang Retribution mencoba untuk masuk lagi, tapi Aurora dengan Retribution yang on point berhasil untuk bisa mendapatkan Lord yang hampir saja terkontes, namun Marquinho merelakan nyawanya. Bahkan di balik sini keadaannya di mana Yurnya tertangkap basah dengan ada Gaty yang isi hardguard dan Aurora pun Pilot Requiem tidak cukup untuk bisa membuat dirinya bertahan lebih lama lagi karena double kill hadir dari seorang Gatyang. Lordnya spawn, ini momen yang nggak bagus sebenarnya untuk teman-teman dari Imperio. Mereka masih bisa untuk ngasih Lord ini sebagai Lord yang free. Tapi ya masih 5 member nih dari Keep Best Gaming dan untuk yang paling cepat ada di Yur. Sekitar 18 detik dari damage build-nya ya. Itu mungkin bisa nge-defense lagi. Tapi untuk Relentless di bagian top lane-nya nggak jalan juga dan ini bisa dipaksa loh sama Keep Best Gaming. Ya, walaupun satu persatu pemain-pemain dari Imperio udah mulai hadir, tapi base turret di arah tengah ini sudah berhasil untuk dihancurkan oleh Keep Best Gaming. Lord yang memang masih bisa di defense menjadi Lord giveaway aja pertukarannya karena keputusan dari Keep Best Gaming ini bagus banget sih. Mereka tahu mereka bisa fight balik dan akhirnya ini ngebuat dari Imperio nggak bisa maksimalisasi dari segi Lord yang bisa diambil. Makanya. Walaupun masih ada chance untuk Imperio, tapi semakin pegang kendali lagi dari Keep Best Gaming. Dengan gold yang banyak banget sekarang udah diunggulin, mereka bisa tahu nih kalkulasi damage dari one-one-nya gak bakal cukup untuk nahan bagian damage-nya. Masalahnya, source damage-nya kayak cuma dari one-one gitu loh. Gue masih belum ngerasa Fashion-nya ini bisa ngasih dampak yang maksimal. Flicker, defensif. Wah, ini udah mulai kena pressure sih. Kayak tadi Aurora juga banyak special migration-nya tergesa-gesa. Tapi sekarang dengan adanya Malefic Roar sudah diamankan oleh Yur. Jujur Novaria-nya dia goldnya under banget. Under pantesan dia kurang kerasa gitu kan damage-nya. Karena jujur dia nembak-nembak walaupun bagian depan ya tembak juga akan tetap bocor kalau full item mah. Apalagi defense-nya kan rata-rata karena fisik kan bagian depannya nahan damage-nya si Holy-nya udah jadi. Holy-nya udah jadi, udah lumayan ada damage tambahan dan dari Aurora pun defense item memang yang dibuild 2 dominance dan ada si Halberd yang dipegang sama one-one. Yang antidote pistolnya. Yap, dan ini dia momentum yang mungkin saja bisa diciptakan. Aurora mencoba untuk masuk lagi tapi lihat Gatyangnya diselamatkan dengan hardguard. Steffi dipaksa untuk mundur dan monster kill. Diamankan oleh Gatyang karena Marquinho pun udah mulai babak belur di lini paling depan. Mereka mungkin harus bait dulu ya. Black Dragon Form, terus kayak hardguard. Itu skill-skill yang menurut gue kalau udah nggak ada, udah kena kiting, enak buat perang jadinya. Soalnya ya dari tadi kejadiannya ditabrak Gatyang, tiba-tiba dibalikin pakai Black Dragon Form, tiba-tiba dibalikin pakai hardguard. Itu selalu kayak gitu dan itu kejadian yang sama loh, berulang-ulang. Mereka seakan nggak tahu nih solusi yang terbaik apa. Lagi-lagi. Oke, Aurora mencoba untuk masuk perlahan-lahan tapi memang tidak ada targeting yang optimal juga. Simba, Pilot Requiem bakal coba untuk langsung saja dicicil lagi dan Simba diselamatkan dan crossbow tank-nya mengudara dan Simba pecah immortal sehingga hardguard-nya juga sudah mulai selesai dan Tides tidak bisa kemana-mana lagi dan 4 pemain dari Keep Best Gaming yang tersisa harus dipaksa mundur dan Lord-nya akan muncul. Lagi-lagi timingnya begitu tepat untuk Imperio. Mereka tahu nih dengan Lord yang sudah mulai muncul dia coba cari fight yang tumbang adalah Tides. Satu heavy crowd control di bagian depan juga yang selalu nge-backup posisi dari Gatyang. Gatyangnya tidak punya Purify. Jadi ini menjadi 2 source yang penting banget. Kalau ngomongin team fight mungkin tetap akan di-fight. Jadi jangan dikasih free juga. Bisa dibuka. Tapi hati-hati juga karena kalah jumlah. Ya, ini Marquinho udah harus sacrifice gak sih?
ngebuat dari Simbanya ini nggak bisa masuk. Tapi Simba masih berjalan-jalan. Ada God yang kali ini bakal langsung saja ditargeting dan ada penalty zone. Tapi Lord yang nggak di-reset, Lord yang bakal coba dikejar. Dan Siu pun kali ini harus mengeluarkan ada Black Dragon Star Formation untuk bisa melakukan defensif. Dan Lordnya terreset. Membuat dari Keepers Gaming masih punya nafas lebih panjang lagi untuk bisa melanjutkan fight dan bahkan take over terhadap Lordnya. Gak ada Wave Dragon, gak ada Herd Guard juga. Dan weakness point. Oke, tapi kayaknya nggak bakal di-commit. 5 versus 5 sudah terjadi, tapi Steph-nya ini HP-nya udah kegerus. Cukup berbahaya dan Aurora masuk dengan adanya satu buah Special Migration Connect dan bahkan Tyson berhasil menghilangkan Magic Fountain. Sebuah momentum yang diciptakan dan bahkan 4 pemain dari Keepers Gaming kali ini menuju ke arah wipe out dan triple kill is coming from Yur. Imperio membalikan keadaannya kali ini dengan early game yang dipegang habis-habisan Keepers Gaming. Satu buah momentum saja cukup untuk menumbangkan mereka, mungkin straight push. Bisa dilakukan karena katapultnya masih ada, masih aman dan tidak ada yang spawn lagi. 2-0 Israel, Imperio menang di match kedua. Wow, early yang ke pressure ternyata maksimalisasi dari Guinevere yang belum kelihatan optimal.